हाँ रखता हूँ भाईजान। छपेगी ना? कोशिश करते हैं। Pria ini bernama Nasir. Saat itu dia tengah gelisah menunggu para penonton untuk datang dan menonton di film bioskop mini yang baru saja dia buka sebagai usaha yang dia pilih untuk menjadi mata pencahariannya. Namun harapan tak sesuai kenyataan, karena setelah beberapa hari dibuka, bioskopnya masih saja sepi, tak seperti bioskop tetangga yang selalu ramai oleh antrian para penonton. Kemudian kakaknya Nasir yang bernama Nihal menyarankan agar Nasir mencari film-film baru yang saat ini tengah ramai agar bisa menarik para penonton, bukannya menampilkan film jadul yang sudah banyak orang yang menonton, bahkan mungkin orang-orang sudah pada bosan. Menyadari hal itu, Nasir pun berniat untuk mencari film baru ke kota ditemani oleh sahabatnya yang bernama Syafiq. Saat tengah mencari film yang bagus, Nasir membaca sebuah tulisan yang ada di salah satu toko kaset, yang dimana toko kaset tersebut menawarkan berbagai macam film, bahkan ada film yang halal dan haram. Merasa penasaran, Nasir pun menanyakan apa yang dimaksud dengan film halal dan film haram. Kemudian sang pemilik toko menjelaskan apa yang dia maksud, yaitu yang disebut film haram adalah film yang terdapat adegan yang tidak pantas atau vulgar, sedangkan film halal adalah film yang tak ada adegan seperti itu atau film yang sudah disensor. Sambil menjelaskan, si pemilik toko juga menunjukkan bagaimana cara memotong atau menghapus adegan-adegan yang tidak pantas dan menyambungkan lagi film yang sudah tidak ada adegan yang tidak pantasnya atau yang disebut proses sensor. Dan dari situlah Nasir mendapat ilmu tentang cara mengedit video. Kemudian Nasir terus belajar sampai akhirnya Nasir menunjukkan video hasil editannya kepada teman-temannya. Awalnya mereka tidak mengerti, namun setelah mereka melihat hasilnya, semua teman-temannya menyukainya. Setelah itu Nasir berencana untuk menampilkan video hasil editannya di bioskop miliknya. Pada awalnya, Nihal tidak setuju dan tidak yakin dengan keputusan Nasir. Namun setelah mencoba, tanpa diduga, para penonton sangat menyukainya. Karena Nasir menampilkan gabungan setiap adegan lucu dari berbagai film original hingga menjadi suguhan yang menghibur bagi para penonton. Dan membuat bioskopnya semakin hari semakin ramai oleh para penonton. Namun karena sejatinya apa yang dilakukan oleh Nasir adalah pelanggaran hak cipta, ada beberapa penonton yang melaporkannya ke polisi. Hingga pada suatu hari, saat pemutaran film masih berlangsung, datang beberapa orang polisi yang melakukan penggerebegan, lalu membubarkan para penonton dan menyegel bioskop milik Nasir atas tuduhan pembajakan. Ditambah lagi saat Nasir melamar kekasih pujaan hatinya, sayangnya lamaran itu ditolak karena calon mertuanya Nasir sudah mendengar kabar tentang bioskop Nasir yang disegel oleh polisi, dan Nasir dicap sebagai pelaku pembajakan, hingga membuat Nasir semakin terpuruk. Sejak saat itu, Nasir bertekad untuk bangkit dan berniat untuk membuat film sendiri agar tidak kembali mendapatkan masalah tentang hak cipta. Lalu mulai mempelajari bagaimana dan apa saja alat yang dibutuhkan untuk membuat sebuah film. Setelah itu Nasir mencoba mengajak teman-temannya yang lain, namun saat itu teman-temannya Nasir menganggap bahwa rencana Nasir untuk membuat film sendiri tidak akan berhasil, hingga mereka memutuskan untuk tidak mau bergabung dan membuat Nasir kecewa.
hingga yang tersisa hanya Syafiq sendiri yang siap membantu Nasir dalam proyek filmnya. बाकी सबका पता नहीं पर मैं तुम्हारे साथ है भाई. Pada esok harinya, salah satu temannya Nasir yang bernama Faruk, yang ternyata seorang penulis amatir, baru saja pulang ke rumahnya. Setelah masuk, dia dikejutkan dengan naskah-naskah cerita buatannya sudah tidak ada di tempatnya. Saat dia menanyakan pada orang tuanya, rupanya orang tuanya sudah menjual semua buku cerita yang dia buat ke tukang loak. Mengetahui hal itu, tentu saja Faruk murka. Selain dia sudah lama mengumpulkan koleksinya, orang tuanya Faruk malah mengejek Faruk bahwa semua karyanya tidak ada yang berguna dan cita-cita Faruk menjadi seorang penulis hanya sebuah mimpi yang tak akan pernah terwujud. Mendengar perkataan orang tuanya, Faruk pun bertekad untuk membuktikan pada orang tuanya bahwa karya dan mimpinya akan segera terwujud. Setelah itu Faruk pergi menemui Nasir dan berkata bahwa dia siap bergabung dan akan menulis naskah cerita untuk proyek film yang akan Nasir buat. Hingga membuat Nasir merasa senang, Faruk juga berjanji akan membantu memujuk teman-temannya yang lain untuk bergabung dalam proyek film tersebut. Pada malam harinya, Nasir kembali bertemu dengan teman-temannya di tempat biasa mereka berkumpul, yaitu di sebuah warung kopi milik Raju. Nasir langsung menegaskan bahwa mereka harus sungguh-sungguh untuk mengerjakan proyek film ini, dan setelah semuanya sepakat untuk bergabung, tiba saatnya mereka memilih ide cerita untuk filmnya. Awalnya Faruk menyarankan untuk menggunakan salah satu cerita koleksinya, namun setelah mendengar ide dari Nasir untuk membuat film komedi, karena menurut pengalaman dari film-film kemarin yang terkena masalah, bahwa penonton lebih banyak menyukai film komedi, hingga akhirnya mereka sepakat untuk membuat film komedi, yaitu film parodi dari film yang sudah ada, yang berjudul Solai, sebagai film pertama mereka. Jika film ini sukses, baru mereka akan menggarap film dari cerita yang Faruk buat. Hingga di hari-hari berikutnya, Nasir dan yang lainnya sibuk mempersiapkan segala kebutuhan, bahkan Nasir membuat audisi untuk mencari kekurangan pemeran yang akan bermain di filmnya. Next. Sementara Syafiq yang sangat ingin ikut berperan, selalu berlatih akting bahkan di sela-sela waktunya dalam bekerja. Namun sayang, semua posisi pemain sudah terpenuhi sebelum Syafiq menunjukkan hasil latihannya selama ini. Menghadapi kenyataan itu, Syafiq merasa sangat kecewa, namun Syafiq tetap membantu meski hanya sebagai kru. Singkat waktu, akhirnya proses syuting pun dimulai. Dengan segala drama, kesulitan dan kesalahan yang berulang-ulang, akhirnya Nasir dan kawan-kawannya berhasil menyelesaikan proses syuting pertama mereka. Dan mereka pun tampak sangat bahagia. Syafiq. क्या हुआ? रिकॉर्ड बटन दबाना भूल गया. Singkat cerita, tibalah saat pemutaran pertama film yang mereka buat. कितना बोलना चाह रहा. Dan tanpa diduga, semua penonton sangat menyukainya, hingga membuat Nasir dan teman-temannya yang tadinya gelisah menunggu respon penonton, akhirnya bisa lega dan merayakan keberhasilan mereka. Hari demi hari, bioskop Nasir dipenuhi oleh penonton. Saking banyaknya, dalam satu hari, Nasir sampai memutar filmnya sampai 7 kali.
Bahkan bioskop-bioskop tetangga yang selama ini menjadi saingan ikut memutar filmnya Nasir dan ikut mendapatkan keuntungan karena tiketnya laku keras, dan tentu saja menjadi keuntungan yang berlipat untuk Nasir hingga membuat dompet Nasir semakin tebal, bahkan mampu mengganti motornya dengan yang baru yang lebih keren. Hingga pada suatu malam, Nasir datang dengan motor barunya dan berkumpul bersama teman-temannya di warkopnya Raju untuk membicarakan tentang film baru yang akan mereka buat. Namun terjadi perdebatan antara Faruk dan Nasir. Saat itu Nasir bersikeras untuk membuat film parodi seperti film pertama agar kembali sukses. Sementara Faruk merasa kerja kerasnya dalam membuat naskah cerita sia-sia dan hanya Nasirlah yang mendapat keuntungan dari semua hasil film yang mereka buat. तू काय को टेंशन ले रहा खा ना. Hingga terjadi keributan di antara mereka, dan akhirnya Faruk memutuskan untuk keluar dan mencoba peruntungan dengan menawarkan naskah ceritanya ke produser film besar yang ada di Mumbai. Dan perpecahan antara Nasir dan teman-temannya memuncak saat di suatu acara yang menghadirkan seorang seniman lawak terkenal yang bernama Asif Khan. Saat itu Asif Khan memperkenalkan pada semua orang tentang sutradara baru yang sukses, yaitu Nasir, dengan film parodinya yang terkenal yang hanya bermodal uang 30.000 rupiah, namun berhasil mendapatkan keuntungan menjadi 300.000 rupiah. Mendengar hal itu, Akram dan Irfan merasa terkejut karena mereka tidak mendapatkan apa-apa dari hasil film tersebut. Bahkan hanya nama Nasirlah yang selalu disebut-sebut dan terkenal. Bahkan Asif Khan pun hanya mau berfoto dengan Nasir seorang. हाँ ना भाई, अच्छे से हाँ. ये आओ ना भाई. Hingga pada puncaknya, Akram dan Irfan memutuskan untuk meninggalkan Nasir dan keluar dari proyek film-filmnya. Hanya Syafiqlah yang selalu setia mendukung Nasir dan siap membantu. Namun Nasir tetap bersemangat menggarap film barunya karena Asif Khan mau bekerja sama dan ikut berperan dalam film baru Nasir. Bahkan Nasir rela menginvestasikan sebagian besar uangnya karena dengan kehadiran Asif Khan, Nasir yakin bahwa film barunya akan lebih sukses. Sementara Syafiq akhirnya mendapatkan kesempatan untuk ikut berperan karena kekurangan pemain. Hal itu tentu saja membuat Syafiq merasa sangat senang karena itulah yang selama ini dia impikan. बहुत अच्छे. Namun tanpa diduga, setelah film itu selesai dan tiba di pemutaran perdananya, saat itu Syafiq benar-benar sangat kecewa karena adegan saat dia berperan dihapus oleh Nasir atas permintaan Asif Khan. Hingga belum selesai film itu diputar, Syafiq langsung pergi. Begitu juga dengan para penonton yang merasa film itu gagal. Hingga membuat Nasir mengalami kerugian besar, bahkan terpaksa harus menutup bioskopnya. Sementara di tempat lain, Faruk terus berusaha mengajukan naskah ceritanya pada beberapa produser film yang ada di Mumbai, namun tak ada satupun yang mau menerimanya. Di tengah kegalauan, Nasir dinikahkan dengan gadis pilihan kakaknya. Meski Nasir tidak cinta, namun Nasir tidak bisa menolak keinginan kakaknya. Ditambah lagi, harapan Nasir untuk menikahi gadis pujaan hatinya kandas karena dia sudah menikah dengan pria pilihan orang tuanya. Beberapa tahun kemudian, tepatnya di tahun 2014, kini bioskop Nasir sudah beralih fungsi menjadi warteg. Meski wartegnya cukup ramai, namun Nasir tetap merasa hampa dan menyadari bahwa dia merasa bersalah atas sikapnya terhadap teman-temannya selama ini. Sementara itu saat tengah bekerja, tiba-tiba Syafiq batuk-batuk dan mengeluarkan cairan seperti darah.
Mendapat kabar bahwa Syafiq tengah sakit, Nasir pun membawa Syafiq ke kota untuk diperiksa. Meski masih marah, Syafiq pun bersedia meski sikap mereka masih terlihat canggung atas masalah film beberapa tahun yang lalu. Setelah mendapatkan pemeriksaan, saat itu terungkap fakta bahwa ternyata Syafiq menderita kanker yang sudah cukup parah. Mengetahui hal itu, Syafiq tentu saja merasa sangat bersedih. इलाज तुरंत शुरू करना होगा. Mendengar kabar itu dari Nasir, Akram dan Irfan dan yang lainnya sengaja menyempatkan diri untuk menjenguk Syafiq dan meminta Syafiq untuk menuruti saran dokter dan menjalani kemoterapi. Sementara soal biaya, mereka siap membantu meski harus patungan. Namun setelah menjalani kemoterapi, penyakit Syafiq tidak bisa disembuhkan karena sudah cukup parah. Hingga di perjalanan pulang dari rumah sakit, Syafiq meminta Nasir untuk menemaninya melihat sebuah air terjun. Dan di saat itu, Syafiq mengungkapkan semua keluh kesahnya selama ini. Dan satu harapan sebelum dia meninggal nanti, dia hanya ingin menjadi sesuatu yang berarti bagi orang lain dengan menjadi seorang bintang film yang dikenal oleh banyak orang. चांस मिलता था ना कुछ बन सकता. Mendengar hal itu, Nasir merasa semakin bersalah dan terus memikirkan cara untuk mewujudkan keinginan Syafiq dan memperbaiki semuanya dengan membuat satu film khusus untuk Syafiq. Namun sayang, saat ini Nasir tidak punya ide cerita dan modal untuk melakukannya. Pada suatu hari, Faruk mendapat kabar bahwa ayahnya meninggal hingga dia terpaksa untuk pulang meski sebelumnya dia bersumpah untuk tidak akan pulang sebelum dia berhasil mewujudkan mimpinya. Hingga setelah melakukan proses pemakaman, pada malam harinya, Faruk dan yang lainnya berkumpul atas undangan Nasir di wartegnya. Di momen itu, sejenak mereka melupakan semua masalah di antara mereka dan suasana yang tadinya canggung akhirnya kembali mencair dan mereka pun akrab seperti biasanya. Setelah acara itu selesai, saat itu Faruk mengungkapkan kebanggaannya kepada Nasir yang telah membuat nama kampungnya menjadi terkenal atas karya-karya film yang dia buat selama ini. Dan menyayangkan kenapa Nasir berhenti untuk membuat film. Saat itu Nasir juga mengungkapkan rasa bersalahnya selama ini kepada Faruk dan mengakui atas kesombongannya. Sementara saat ini dia sudah sadar bahwa dia tidak berarti apa-apa tanpa Faruk dan teman-temannya. Nasir juga memuji Faruk bahwa Faruk adalah penulis yang hebat. सोचता था मैं कोई कमाल का फिल्म मेकर. Saat Nasir berada di kamar bersama istrinya yang bernama Sabina, saat itu Sabina memberikan uang tabungannya kepada Nasir karena dia tahu setelah akhir-akhir ini Nasir terlihat murung karena butuh modal untuk mewujudkan keinginannya, hingga membuat Nasir sangat berterima kasih kepada Sabina. Nasir berjanji secepatnya dia akan mengembalikan uang itu. मैं वापस दूंगा. Kemudian Nasir mencari koleksi kaset film jadul yang dia simpan, lalu menemukan sebuah kaset film tentang superhero. Dan saat itu Nasir langsung punya ide untuk membuat film tentang superhero versi kampung halamannya. Lalu pergi menemui Faruk dan menceritakan idenya. Bagaimana jika cerita Faruk yang dulu yang belum sempat digarap, kini Nasir berniat untuk membuatnya menjadi film superhero dengan Syafiq sebagai pemeran utama untuk mewujudkan mimpi-mimpinya Syafiq. Setelah Faruk setuju, Nasir pun memberikan uang kepada Faruk sebagai bayaran untuk membuat naskahnya. Nasir juga meminta Faruk untuk kembali membujuk teman-temannya agar mau bergabung dalam proyek film tersebut. Dan Faruk pun menyetujuinya demi Syafiq. राइटर बाप होता है बाप. Pada esok harinya, Nasir dan Faruk menemui Syafiq untuk menceritakan tentang idenya yang akan membuat sebuah film tentang superhero dan Syafiqlah yang jadi pemeran utama. Mendengar hal itu, Syafiq tentu saja merasa sangat bahagia. Setelah itu Nasir dan Faruk membujuk teman-temannya yang lain untuk bergabung dalam film tersebut. Demi Syafiq, mereka pun bersedia untuk bergabung. चल चल. हंसते रहे तुम लोग
मेरे लिए नहीं यार. Singkat cerita, akhirnya proses pembuatan film tersebut dimulai dengan Syafiq yang berperan sebagai superhero. Hari demi hari, adegan demi adegan, mereka lewati dengan totalitas. Bahkan Nasir menggunakan teknologi green screen yang menurut Syafiq yang tidak tahu tentang itu, merasa bahwa adegan yang dia lakukan seperti lelucon. Tapi Syafiq tetap melakukannya dengan sepenuh hati dan tetap percaya kepada Nasir sampai proses syuting pun selesai. Ada Syafiq. देखकर हाँ बहुत अच्छे. अबे घबरा मत शफीक, सामने देख. Hingga tiba saatnya pemutaran pertama film tersebut. Banyak orang yang ingin menontonnya. Bahkan saat itu, Syafiq diperlakukan layaknya superstar oleh teman-temannya. Begitu juga dengan para penonton yang menyambut kedatangan Syafiq. आपको मिलवाते हुए अपनी मैडम शफीक शेख. Tak lama setelah penyambutan, film pun diputar. Saat itu terlihat semua penonton terdiam, penuh rasa kagum. Sementara Nasir dan yang lainnya merasa sangat bangga bisa mempersembahkan hasil karya mereka untuk sahabat terbaik mereka, yang mungkin itu adalah persembahan pertama dan untuk yang terakhir kalinya. Setelah melihat hasilnya, tak terasa air mata Syafiq pun mengalir penuh dengan rasa haru dan bangga bahwa mimpinya selama ini sudah terwujud. Setelah itu Syafiq menatap kepada teman-temannya dan mengucapkan terima kasih dengan bahasa isyarat. Mungkin di dalam hatinya, meski hidupnya tidak akan lama lagi, namun dia tidak menyesal karena mimpinya sudah terwujud. Ditambah lagi dia memiliki teman-teman yang hebat, karena baginya, merekalah pahlawan-pahlawan super yang sesungguhnya. Dan film pun tamat. Ya, itulah arti seorang sahabat yang sesungguhnya. Buat kamu yang masih mempunyai sahabat, hargailah mereka. Jangan sampai kita tersadar bahwa mereka sangat berarti setelah mereka tiada. Dan inilah foto-foto asli Nasir dan teman-temannya. Oke guys, itulah alur cerita film Superboys dari Malegaon. Terima kasih buat kamu yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa ketik kritik dan saran di kolom komentar. Saya Jin mewakili kru yang bertugas. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Jin Pro Film Review. Bye-bye.